Penuhi ultimatum Rusia, Zelensky, Ukraina akan hancurkan sebelum sempat lawan pasukan Putin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pertemuan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan satu-satunya kunci untuk mengakhiri invasi. Zelensky mengatakan Ukraina akan dihancurkan oleh Rusia karena tidak memenuhi ultimatum Rusia. Senin kemarin pihak Ukraina dan Rusia telah kembali melakukan pembicaraan. Namun pertemuan tersebut tidak menemukan titik terang akan berakhirnya invasi. Dikutip dari The Guardian, pada Selasa 22 Maret, Zelensky mengatakan bahwa pembicaraan langsung dengan Putin dengan format apapun sekarang sangat diperlukan. Tanpa adanya pertemuan tersebut, ia menilai sangat mustahil memahami apa yang Rusia siapkan untuk menghentikan perang. Tanpa pertemuan ini mustahil untuk sepenuhnya memahami apa yang mereka siapkan untuk menghentikan perang, kata Zelensky. Ia mengatakan Ukraina akan dihancurkan sebelum pasukannya memberikan perlawanan kepada militer Putin. Namun Presiden Ukraina itu menjelaskan bahwa warganya tidak akan menyerah, baik menyerahkan ibu kota Kiev, kota timur Kharkiv, dan Mariupol yang memborbardir dikepung. Ukraina tidak dapat memenuhi ultimatum Rusia, kita harus dihancurkan terlebih dahulu, ujarnya. Pada Senin kemarin, Rusia memberikan ultimatum kepada Ukraina agar menyerahkan kota pelabuhan Mariupol sebelum matahari terbit. Tepatnya pada Senin pukul 5 pagi waktu Moskow, namun pemerintah itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Pihak Zelensky menyebut Rusia buang-buang waktu dengan permintaan tersebut. Mereka lalu mendesak Rusia untuk membuka koridor kemanusiaan. Pasukan Rusia untuk mengepung pangkalan udara Ukraina di Crimea dan mengeluarkan ultimatum kepada pasukan di dalamnya untuk menyerah, demikian kata Wakil Komandan pangkalan di Belbek dekat Sevastopol. Pasukan Rusia di lapangan terbang kami memberi kami waktu 1 jam untuk menyerah dan mereka akan mulai menyerbu kita akan kemana-mana. Mari kita lihat apakah terjadi penyerbuan ini, kata Oleg Podovalov. Sementara itu Majelis Tinggi Parlemen Rusia Jumat memverifikasi perjanjian untuk penyatuan kembali semenanjung Crimea dengan Rusia. Pemungutan suara itu dilakukan sehari setelah Majelis Rendah Negara Duma Negara memberikan persetujuannya. Dengan federasi meloloskan prakarsa itu dengan 155 berbanding 166 suara senator yang mendukung Crimea dan kota Sevastopol yang memiliki kasus di kawasan ini. Bersatu kembali dengan Rusia, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Kamis mengatakan proses hukum menyetujui reunifikasi semenanjung Laut Hitam dengan Rusia setelah 60 tahun sebagai bagian dari Ukraina akan selesai pada akhir pekan. Pada minggu referendum mengenai status Crimea menunjukkan lebih dari 96% pemilih dan wilayah tersebut kembali gerakan untuk meninggalkan Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin bersama dengan Perdana Menteri Crimea Sergei Aksyonov yang dipimpin lain dengan wilayah ini menandatangani kesepakatan itu pada Selasa. Kremlin menyatakan bahwa Republik Crimea sekarang betul-betul wilayah Rusia. Para pemimpin di Republik yang mendominasi etnis Rusia menolak untuk mengaku legitimasi pemerintah di Kiev yang tampil berkuasa di tengah proses-proses dengan kekerasan bulan lalu dan justru mencari reunifikasi ke Rusia. Ukraina ingin perdamaian tapi tidak akan menyerah pada Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia merusak upaya perdamaian dan mengesampingkan membuat konsesi teritorial. Kemarahannya meluap setelah Moskow mengakui kemerdekaan di 2 wilayah separatis Ukraina. Rusia bahkan mengirim pasukan ke wilayah tersebut. Langkah ini mempercepat krisis yang dikhawatirkan Barat dapat memicu perang besar. Setelah memimpin pertemuan Dewan Keamanan, Zelensky menuduh Rusia melanggar wilayah kedaulatan Ukraina. Menurutnya, Moskow berarti menghentikan pembicaraan damai Minsk yang bertujuan untuk mengakhiri konflik separatis di Ukraina Timur. Zelensky mengatakan Ukraina ingin menyelesaikan krisis melalui diplomasi, tetapi negaranya siap konflik jangka panjang. Kami berkomitmen pada jalan damai dan diplomatik, kami akan mengikutinya dan hanya itu, kata Zelensky dilansir dari Daily Mail pada Selasa 22 Februari 2022. Tapi kami berada di tanah sendiri, kami tidak takut pada apapun dan siapapun, kami tidak berutang pada apapun kepada siapapun.
dan kami tidak akan memberikan apapun kepada siapapun, tegasnya. Dia menyerukan pertemuan darurat para pemimpin Ukraina, Rusia, Jerman, dan Perancis sambil mendesak sekutu Ukraina untuk mengambil tindakan terhadap Rusia. Seorang saksi mata melihat kolom besar perangkat keras militer yang luar biasa besar bergerak melalui kota Donetsk dan memisahkan diri. Kendaraan militer ini datang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Rusia untuk mengirim pasukan kedua wilayah untuk menjaga perdamaian. Tindakan Rusia itu mengundang kecaman Amerika Serikat dan Eropa. Mereka berjanji akan memberikan sanksi baru. Daerah itu sudah dikuasai oleh separatis yang didukung Rusia dan Moskow dalam praktiknya. Pemerintah Zelensky menyuarakan frustasi atas keenggangan Barat untuk menjatuhkan sanksi perpecahan setelah Rusia mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Kami mengharapkan langkah-langkah dukungan yang jelas dan efektif dari mitra kami, kata Zelensky. Sangat penting untuk melihat siapa teman dan mitra sejati kami dan siapa yang akan terus menakuti Federasi Rusia, dengan kata-kata pungkasnya. Beda jauh dengan Indonesia yang sampai borong 36 unit jet tempur rifle Perancis. Malaysia justru harus gigih jari. Meski telah bertahun-tahun di lobi Dassault Aviation, Malaysia tak kunjung beli dagang produsen rifle Perancis seperti Indonesia. Padahal Malaysia dan Indonesia terbilang dua negara potensial pembeli jet tempur rifle Perancis. Kesepakatan pembelian rifle oleh Indonesia bahkan disebut akan terjadi sebelum malam tahun baru 2022 datang. Indonesia bersikeras ingin membeli rifle baru, bukan yang bekas seperti Koresi belakangan ini.